Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah keluarga untuk hari Rabu. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita menghadap Tuhan yang hadir dalam kemuliaannya yang kekal. Angkatlah pujian untuk segala karyanya yang besar. Tunduklah dalam doa bersamanya dalam tiap pergumulan yang tengah kita alami. Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Keesaan 211 bait pertama dan baitnya yang kedua. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, ikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Tuhan yang senantiasa membuka diri atas setiap permohonan doa kami. Tiada pernah terlambat pertolongan Tuhan hadir bagi kami. Kiranya semua kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan ini semakin menguatkan iman kami senantiasa. Berkatilah kami dalam ibadah ini sebagai tanda kesungguhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 5. Kita bisa yang di rumah bisa baca secara berbalasan. Demikian mazmur pujian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang binasa, menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia.
Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian mazmur pujian bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terangilah kehidupan kami melalui sabda-Mu yang kudus. Kiranya melalui firman-Mu, hidup kami dapat diarahkan untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang baik. Bimbinglah kami dalam Roh-Mu yang kudus, agar dapat memahami dan menerima kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam kasih Kristus sebagai firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Habakuk 3 ayat 8-16 yang menyatakan, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju.
karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepada laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tengah aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Renungan Tuhan pada sore hari ini diberi judul Allah bertindak, bumi pun gemetar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang berbeda disampaikan dalam Habakuk 3 ini. Kalimat-kalimatnya disampaikan dalam bentuk ratapan. Nabi Habakuk memahami bahwa Tuhan hendak menghukum umatnya di Yehuda dalam bentuk ancaman serangan dari orang Kasdim atau Babel. Ini semua terjadi karena umatnya telah mempraktekkan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam bentuk meninggalkan Tuhan, tapi juga memperlakukan orang-orang miskin dan yang tidak berdaya secara sewenang-wenang. Nabi Habakuk juga mendengar firman Tuhan yang masih memberi kesempatan bagi umatnya untuk bertobat. Namun Nabi Habakuk mengenal benar watak bangsanya. Ia tahu bahwa mereka tidak akan mau mendengar peringatan yang disampaikan Tuhan melalui dirinya. Mereka akan tetap mengeraskan hati untuk terus melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Seperti yang kita ketahui bersama, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu melakukan kejahatan dan melawan Tuhan. Sangat disayangkan, umat pilihan Tuhan tapi hidupnya selalu membuat kekacauan, membuat dosa karena selalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Itu sebabnya Nabi Habakuk menuliskan kalimat-kalimat dalam pasal 3 ini dalam bentuk ratapan. Ia meratapi kehancuran yang akan dialami bangsanya dalam hukuman yang diberikan Tuhan atas mereka. Tampak jelas bagaimana pribadi Nabi Habakuk di sini. Ia memang tidak senang dengan ketidakadilan yang terjadi dan ia berharap Tuhan akan bertindak atas semuanya itu. Namun di sisi lain ia juga adalah seseorang yang sangat mengasihi saudara sebangsanya. Karena itu ia tidak tega melihat keadaan tragis yang dialami bangsanya.
Ia bersedih membayangkan korban-korban jiwa yang akan berjatuhan akibat serangan orang Kasdim dan Babel. Walau demikian, iman menuntun Nabi Habakuk untuk melihat semuanya itu juga dari sisi pandangan Tuhan. Bagaimanapun Tuhan itu besar kuasanya di atas segala sesuatu. Bahkan Tuhan itu adil dalam segala perkara. Ketika Tuhan menjatuhkan hukuman, maka itu terjadi bukan tanpa didasari oleh keadilan. Ketika Tuhan menjatuhkan hukuman pada kehidupan orang-orang fasik yang melawan kehendak-Nya, Ia pun juga adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup orang-orang yang benar di hadapan-Nya. Artinya, Tuhan bukan sembarangan saja dalam memberi hukuman, atau Tuhan yang terus tampil dalam sosok pemarah yang terus mencari-cari kesalahan umat-Nya agar dapat dihukum. Tuhan tetaplah mengasihi kehidupan umat-Nya, dan hukuman itu diberikan ketika Tuhan sudah berulang-ulang memberi peringatan kepada mereka. Sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi umat-Nya. Bila umat-Nya berdosa, Tuhan selalu memberikan teguran dahulu. Namun dasar orang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Akhirnya dengan terpaksa Tuhan menghukum. Padahal hukuman yang terjadi itu sangat berat dan memporak-porandakan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Bahkan dengan hukuman Tuhan itu juga banyak sekali orang-orang yang mati, ketinggalan harta benda dan sebagainya. Itulah Tuhan. Tuhan kuasa, Tuhan maha dahsyat. Kalau umat-Nya sudah berdosa, Tuhan pasti memberi hukuman bila sudah diperingatkan berkali-kali. Jadi hukuman pada manusia adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Dan ketika Tuhan bertindak, maka tidak ada hal apapun yang dapat menghentikannya. Nabi Habakuk memahami hal ini dengan baik. Ia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang taat ketika dalam bagian ayat 16 akhir ia menyatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi Nabi Habakuk akhirnya menyerahkan diri, berserah karena bangsanya yang memang bersalah, yang tidak mau bertobat. Nabi Habakuk adalah nabi yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Di sini Nabi Habakuk menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Ia tahu bahwa masa-masa sulit akan terjadi ketika hukuman itu tiba. Walau begitu, Nabi Habakuk menghadapi semuanya itu dengan hati yang tenang. Ia yakin Tuhan akan tetap menyertai, menjaga, dan melindunginya pada masa-masa yang sulit itu. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kali ini kita merenungkan bagaimana tindakan Tuhan yang luar biasa di tengah kehidupan kita. Judul renungan kita menggambarkan dengan tepat. Allah bertindak, bumi pun gemetar. Siapapun kita yang mengenal Tuhan dengan baik dan senantiasa membaca serta merenungkan firman-Nya, pasti akan dapat memahami bagaimana kuasa Tuhan digambarkan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Tuhan bertindak, maka tidak ada satu hal pun yang dapat menghentikannya.
Ketika Tuhan memberi hukuman air bah kala manusia berdosa di hadapannya, maka siapakah yang dapat menghentikannya? Ketika Tuhan merestui keinginan Yosua yang meminta agar matahari dan bulan berhenti berputar saat berperang dengan bangsa Amori, siapakah yang dapat menghentikannya? Ketika Tuhan melindungi Nabi Elisa dengan membutakan mata tentara-tentara Aram yang ingin menangkapnya, maka siapakah yang bisa menghentikannya? Ketika Tuhan berkehendak untuk menebus dosa-dosa kita dengan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, maka siapakah yang dapat mempertanyakannya? Kalau Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara dan saya, maka siapakah yang bisa menentangnya? Semuanya ini menjadi tanda nyata bagaimana kuasa Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah dapat dihentikan oleh siapapun atau hal apapun. Kebesaran dan keagungan Tuhan inilah yang seharusnya menjadi alasan utama agar kita makin mendekatkan diri dalam iman bersamanya. Karenanya menjadi sesuatu yang menyedihkan apabila kita saat ini yang sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan melalui darah Kristus justru malah menjauhkan diri dari Tuhan. Firman Tuhan ini jelas bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan bahkan telah menebus dosa-dosa kita. Tetapi kadang-kadang ada umat Tuhan yang karena sesuatu hal mau menyangkal Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Sangat disayangkan hal ini. Seharusnya kita menyadari betul bahwa Tuhan Yesus telah berkorban datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Renungan ini mengajak kita untuk bersama-sama membangun kembali semangat iman bersama dengan Tuhan. Mari kita menyadari kembali betapa kita sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus di tengah hidup kita setiap saat. Mari kita menyadari seberapa kuat kita menghadapi kehidupan yang telah dan tengah serta yang akan dijalani. Memang ada saat-saat di mana kita merasa mampu untuk menjalani hidup ini sendirian atau mengandalkan bantuan orang lain. Namun, apakah selamanya kita ada dalam keadaan seperti itu? Nyatanya tidak. Mari kita jujur dalam diri sendiri. Pasti ada masa-masa yang sulit untuk kita hadapi. Masa ketika bantuan orang lain yang selama ini kita andalkan tidak hadir dan akal pikiran kita sudah buntu tanpa dapat menemukan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah. Saudara-saudara terkasih, kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang selalu sedia membantu untuk mendampingi di tiap persoalan hidup yang dialami. Tentu kita tidak dapat menempatkan Tuhan Yesus di sini sekedar sebagai ban cadangan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mempercayakan hidup kita selamanya dalam kasih dan tuntunan Tuhan Yesus. Bukan sebagai sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Ketika kita butuh bantuan, kita datang kepada Tuhan. Tapi ketika masalah kita selesai, kita kembali meninggalkan Tuhan. Nanti kalau di kemudian hari timbul lagi masalah, kita baru ingat Tuhan lagi. Begitu seterusnya,
Tentu ini bukan hal yang dikehendaki Tuhan. Mari kita berhenti untuk bermain-main dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita membangun hubungan iman yang lebih serius dengan Tuhan Yesus. Jika orang lain dalam dunia ini kita sakiti, ia bisa bereaksi menunjukkan rasa marah. Apalagi kalau kita berhadapan dengan Tuhan. Jika Tuhan bertindak, bumi pun gemetar. Saudara-saudara terkasih, ini saatnya kita membangun kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan Yesus. Percayakanlah hidup kita bersama dengan Tuhan karena Ia tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari lagi kita akan memperingati sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita mulai sekarang mempersiapkan diri. Kita merasakan betapa berat penderitaan Tuhan Yesus. Kalau kita orang berdosa, dihukum itu biasa. Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Namun karena kasih-Nya kepada manusia, Ia rela dihina, Ia rela dicerca, Ia rela dibunuh, bahkan mati di kayu salib, kemudian bangkit. Ingatlah saudara-saudaraku, betapa berat penderitaan Tuhan Yesus demi kita umat-Nya. Tuhan Yesus lebih dulu sayang kepada kita. Marilah kita dengan segenap hati, roh, dan tubuh kita menyayangi Tuhan Yesus dengan jalan melakukan kehendak-Nya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita tidak melakukan hal-hal yang ditentang oleh Tuhan. Seperti misalnya melakukan korupsi, berbohong, berzina, dan sebagainya. Ingatlah penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Marilah kita dengan sadar hati, dengan sungguh-sungguh merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya merasa bagaimana ya, kadang-kadang namanya Paulus, Yohanes, tetapi kerjanya menipu, berbohong, bahkan korupsi. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian, kita tunjukkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup kudus seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita respon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari KK 219 atau Kidung Jemaat 34. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosa yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih,
Tiba saatnya kita menaikkan doa-doa sahabat kita. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dan kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah keluarga pada sore hari ini. Walaupun kami lakukan secara daring, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan senantiasa memberkati kami. Tuhan, kami sadari bahwa kami tidak sanggup menghadapi kemarahan-Mu, karena itu berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu yang meyakinkan bahwa kami akan memperoleh keselamatan. Kami juga mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang dahsyat yang telah mengaruniakan kepada kami Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Pada sore hari ini kami juga berdoa bagi keluarga yang dengan segala pergumulan yang ada. Bapa, kami serahkan jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar untuk mengatasi segala persoalan yang ada. Bapa, kami mengucap syukur bahwa pelaksanaan ibadah di gereja maupun di rumah dapat berjalan dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam ibadah ini dan memberkati kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kiranya Tuhan berkenan melawatnya, menjamahnya sehingga mendapatkan kesembuhan, pemulihan, dan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, saat ini banyak orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, dan jalan agar mendapatkan berkat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya hari lepas hari. Kami juga menyerahkan tenaga medis dan relawan dalam penanganan virus corona ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, memberi kekuatan, semangat, dan kesehatan yang prima agar dapat menjalankan tugasnya penuh dedikasi dan pengabdian. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kami mengucap syukur kalau saat ini virus corona semakin hari semakin membaik. Bahkan saat ini terjadi masa transisi dari pandemi COVID menjadi endemi. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya agar COVID-19 ini segera berakhir. Ini saatnya digerakkan dalam vaksinasi. Kiranya masyarakat dengan kesadaran diri untuk mau mengikuti vaksinasi supaya mendapatkan kekebalan tubuh dan tidak terinfeksi oleh virus corona ini. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan senantiasa menolong bangsa Indonesia ini sehingga bangsa kami terlepas dari segala bencana dari COVID-19 ini.
Berkatilah para pemimpin kami Bapa, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa kami. Kami menyerahkan kami yang ambil bagian di dalam ibadah ini, baik sebagai presbiter, pemandu lagu, organis, kameramen, kiranya Tuhan selalu memberkati. Semua doa-doa kami ini kami minta dan kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan dengan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, pengarelah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Bapa di sorga, apa yang kami miliki dalam hidup ini adalah hasil dari pemberian tangan-Mu. Jika kami saat ini membawa persembahan syukur, maka tentu jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah berikan. Kiranya persembahan ini dapat
dikuduskan untuk digunakan dalam pekerjaan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri. Jemaat, terimalah amanat pengutusan. Marilah kita senantiasa memuji nama Tuhan yang senantiasa besar dan ajaib dalam tiap perkara yang dijadikannya atas hidup kita. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Darahnya aku bersih, puji namanya. Mari semua ke salimnya, jiwa ragamu serahkanlah, untuk dibasuhi darahnya. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Akhirnya terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu, kita bersama dengan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, penyertaan Kristus dan tuntunan Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan kita semua kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian telah usai, Tuhan berkati kita semua.